Pemahaman mengenai keanekaragaman hewan sangat penting dan membantu untuk menjelaskan bagaimana suatu ekosistem berfungsi dan menjaga keseimbangannya. Setiap spesies memiliki perannya sendiri sehingga mempelajari variasi fauna memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antar organisme serta perubahan yang mungkin saja terjadi akibat adanya gangguan dari lingkungan. Pengetahuan tersebut juga bernilai bagi kawasan kampus termasuk Grendeng Unsut yang merupakan pusat akademik dengan ruang terbuka, pepohonan, dan vegetasi yang mendukung kehidupan berbagai macam organisme. Keberadaan area hijau, fasilitas kampus, serta lingkungan sekitarnya menciptakan ruang hidup bagi fauna yang perlu dipetakan demi menjaga keseimbangan ekologi dan kenyamanan lingkungan belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman hewan pada plot 10 yang mencakup RSGMP, pasca sarjana, dan Fikes di kawasan kampus Unsut Grendeng Purwokerto. Beberapa alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah teks, gunting, cutter, penggaris, jaring ikan, pagi, pinset, sweepnet, jarum pining, jarum pentul, alat tulis, insektarium, killing bottle, serta wadah spesimen. Metode penelitian digunakan adalah metode simple random sampling. Nah, simple random sampling ini atau pengambilan sampel dengan acak secara sederhana merupakan teknik di mana setiap individu dalam suatu populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode ini menjadi metode paling mendasar dari berbagai teknik sampling yang lainnya dan seringkali digunakan dalam pendekatan awal sebelum dikembangkan ke metode yang lebih kompleks. Pada kegiatan sampling, lokasi pengambilan sampel berada di kawasan RSGMP hingga Fikes Kampus Unsut, tepatnya berada di perkebunan sebelah IHSB Fikes Unsut. Area tersebut dipenuhi dengan tanaman liar dengan keanekaragaman spesies hewan. Sampling dilakukan di tanggal 8 November 2025 dengan metode random sampling untuk penangkapan spesies. Berikut merupakan tabel hasil dari penangkapan beberapa spesies. Spesies yang didapat yaitu terbagi dua, yaitu ada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata meliputi Sympetrum meridionale, Orthotrum sabina, Rhodotemis rufa, Plioba fumosa, Phalanga nigricornis, Sphinx pennsylvanicus, Psilocopa lapites, Catopsila pomona, Catopsila pirante, Hippolymus bulina, Erionotatrax, Junonia almana. Kemudian yang vertebrata meliputi Calotes versicolor. Spesies pertama yang ditemukan adalah capung dengan nama ilmiah Sympetrum meridionale. Spesies ini memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil sekitar 35 hingga 40 mm. Spesies ini juga memiliki bagian toraks yang tampak terang dengan pola garis hitam yang sangat tipis. Kakinya berwarna cerah dan sayapnya yang bening dilengkapi dengan pterostigma berwarna kuning muda. Habitat spesies ini berada di perairan dangkal yang tenang dan memiliki tumbuhan air yang cukup lebat. Spesimen yang kedua yaitu capung Orethrum sabina. Capung ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti ukurannya sedang, badannya langsing, dan bagian dada berwarna hijau kekuningan yang dibatasi garis hitam yang jelas. Perutnya sendiri berwarna hijau muda dengan garis hitam yang membentang memanjang, sayapnya transparan dengan preostigma yang berwarna gelap, dan matanya memiliki warna hijau kebiruan. Habitat capung ini itu ada di area seperti sungai, bendung, kanal, sawah, serta area terbuka yang lembab seperti perkebunan. Baik, spesies yang selanjutnya yaitu ada capung Rhodotemis rufa. Capung ini memiliki beberapa ciri-ciri seperti tubuh warna merah cerah pada jantan dewasa, sedangkan betina berwarna merah pucat hingga kecoklatan. Memiliki sayap yang bening tanpa pola gelap mencolok dengan preostigma berwarna merah kecoklatan, serta abdomen berbentuk ramping dengan warna merah merata tanpa bercak atau garis yang kontras. Habitatnya sama seperti capung sebelumnya, dapat ditemui di area sungai, bendung, kanal, sawah, serta area terbuka yang lembab seperti perkebunan. Selanjutnya yaitu ada Calotes versicolor. Calotes versicolor ini biasa disebut juga dengan bunglon taman, memiliki ciri-ciri badan yang ramping dengan kepala meruncing, serta kulit bersisik yang terasa agak kasar. Salah satu keunikannya adalah kemampuannya mengganti warna kulit, terutama pada spesies yang jantan, karena di bagian kepala dan lehernya bisa berubah menjadi warna merah oranye pada saat musim kawin tiba. Untuk spesies ini dapat ditemukan di semak atau rerumputan, lahan terbuka, dan bahkan di area pemukiman yang sering memanjat pohon untuk menghindari deteksi. Spesies kelima yang ditemukan adalah belalang dengan nama ilmiah Plioba fumosa. Spesies ini memiliki tubuh yang berwarna coklat pudar dengan profil yang memanjang. Antena Plioba fumosa relatif pendek dan sedikit membesar di ujung. Sayap depannya tipis dan kaku, dan bagian abdomennya terdiri atas sejumlah ruas. Habitat spesies ini berada di vegetasi rendah seperti rumputan, sawah, dan juga lahan kering. Oke, spesies keenam ada Phalanga nigricornis atau juga dikenal dengan nama lokal belang kayu. Secara klasifikasi, spesies ini termasuk dalam ordo Orthopetra dan famili Acrididae. Nah, karakteristik utamanya adalah ukuran tubuh yang relatif kecil dengan dominasi warna hijau yang memudahkan untuk kamuflase di antara dedaunan.
Selain itu, ciri diagnosis lainnya juga meliputi mata yang besar, antena yang pendek, dan kaki belang yang kuat untuk melompat. Nah, habitatnya itu banyak ditemukan di taman dan semak belukar serta padang rumput yang kaya akan makanan untuk si belalang kayu ini. Spesies ketujuh ada Sphex pennsylvanicus yang juga dikenal dengan nama lokal tawon penggali hitam. Serangga ini termasuk ke dalam ordo Hymenoptera dan famili Specidae. Secara fisik, spesies ini memiliki tubuh hitam yang mengkilat dan berukuran relatif besar, dilengkapi dengan sayap berwarna keunguan atau iridescens saat terkena cahaya. Ciri diagnostis yang paling menonjol dari serangga ini adalah kaki yang panjang, ramping, namun kuat, yang berfungsi secara spesifik untuk menggali tanah dan membuat terowongan sarang. Selain itu, antenanya yang panjang dan lincah itu membantu dalam menavigasi dan pencarian mangsa. Tawon ini umumnya ditemukan di area terbuka dengan sedikit penutup tanah dan di dekat bunga liar sebagai sumber nutrisinya, yaitu nektar. Spesies ke-8 Psilocopalatipes dengan klasifikasi kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Apidae, genus Psilocopa, spesies Psilocopalatipes. Psilocopalatipes juga dikenal dengan sebagai lebah tukang kayu, dengan berwarna hitam pekat dengan sayap berkilau biru, keunguan, tubuh berbulu sedikit. Karakteristiknya itu Psilocopalatipes memiliki panjang kurang lebih 25 mm, dengan toraks bulat panjang, hitam dan bagian tengah hitamnya tanpa rambut. Psilocopalatipes memiliki abdomen hitam dengan sayap berwarna ungu dan femur dan tibia yang berbulu. Habitatnya di perkebunan, terutama di batang tanaman, dan memiliki sarang di batang kayu. Spesies ke-9 adalah Captosilia pomona dengan klasifikasi kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Pieridae, genus Captosilia dengan spesies Captosilia pomona. Captosilia pomona yang dikenal juga sebagai lemon imigran. Spesies ini berwarna kuning muda hingga hijau kekuningan. Dengan sayap oval, terdapat bintik samar di sayap belakang. Karakteristiknya memiliki warna tubuh dan sayap kuning pucat, dan pada sayap depan memiliki bagian berwarna putih. Sayap bagian bawah berwarna oranye kekuningan dengan bercak kecoklatan. Captosilia pomona banyak ditemukan di area terbuka yang terkena sinar matahari, daerah perkebunan, pinggir jalan, serta cagar alam. Kemudian spesies yang ditemukan berikutnya adalah Catopsilia pirante. Jadi Catopsilia pirante ini merupakan spesies dari kelas Insecta, ordo Lepidoptera dan famili Pieridae dan genus dari Catopsilia. Jadi Catopsilia pirante dikenal juga sebagai molted emigrant. Spesies ini berwarna putih dengan corak coklat di ujung sayapnya dengan panjang antena lebih kurang 1 cm. Ukuran tubuh spesies ini berkisar 55 sampai 70 mm. Sayap oval memanjang dan warna atas tubuhnya itu putih kekuningan. Yang jantan lebih bersih dan betina memiliki bercak hitam yang lebih jelas. Catopsilia pirante banyak ditemukan di area terbuka yang terkena sinar matahari, suhu yang cukup, dan juga terdapat di area hutan. Kemudian spesies yang berikutnya adalah Hippolimnas bolina. Jadi Hippolimnas bolina ini berasal dari kelas Insecta, ordo Lepidoptera dan famili Nymphalidae. Jadi Hippolimnas bolina ini juga dikenal sebagai Great Eggfly. Spesies ini berwarna hitam kecoklatan dengan corak putih, sayap betinanya lebih lebar dibanding sayap jantannya. Jadi sayap jantannya itu sayap hitam dengan bercak putih besar dikelilingi kilo abu-abu ungu metalik. Yang betina lebih coklat atau gelap tanpa kilo ungu bercak putih dan oranye, serta lebih variatif. Ukuran sayapnya rentang 70 sampai 85 mm. Hippolimnas bolina ditemukan pada habitat taman dan semak belukar dengan vegetasi rerumputan. Area pertanian dan kebun warga juga menjadi habitat dari spesies ini. Spesies yang ke-12 yaitu Junonia almana. Klasifikasi pada Junonia almana terdapat klasis yaitu Insecta, ordo yang termasuk Lepidoptera, familinya Nymphalidae, dan genusnya termasuk Junonia. Junonia almana juga dikenal sebagai picket pansy atau merak pansy. Spesies ini memiliki warna oranye dan kuning tua dengan garis melintang berwarna hitam pada sayapnya. Karakter diagnostik pada Junonia almana yaitu spesies ini memiliki okelus yang terdiri dari cincin biru, hitam, dan kekuningan yang berfungsi menakut-nakuti predator. Sayap depan memiliki pola garis hitam melintang serta tepian coklat gelap bergelombang. Spesies ini juga menunjukkan polimorfisme musiman. Spesies ini dapat ditemukan pada wilayah yang terbuka seperti perkebunan, semak-semak, dan tanaman berbunga. Spesies yang ke-13 yaitu Ernothotrax. Spesies ini memiliki klasifikasi yang pertama yaitu klasis yang termasuk ke dalam Insecta. Lalu klasifikasi yang selanjutnya yaitu ordo yang termasuk ke dalam Lepidoptera, dan selanjutnya famili yang termasuk ke Hesperiidae dan genusnya yang termasuk ke Ernotha. Ernothotrax ini juga dikenal sebagai ulat pembelum daun pisang. Spesies ini memiliki warna hijau kekuningan dengan kepala berwarna coklat tua. Karakter diagnostik pada spesies ini yaitu memiliki tubuh berbentuk silindris halus dan sering menggulung daun pisang sebagai tempat berlindung. Spesies ini termasuk spesies hama yang bertumbuhan, terutama pada tumbuhan pisang. Ernothotrax ini banyak terdapat pada wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah, tepatnya pada daun pisang. Kesimpulan dari seluruh pembahasan telah kami bahas yaitu sebanyak 13 spesies ditemukan pada plot penelitian di kawasan kampus Unsur Kendeng Purwokerto. 3 spesies merupakan anggota Libellulidae, ordo Ornata yang menunjukkan ketergantungan terhadap habitat berair atau disebut juga dengan capung. 1 spesies Paleoba fumosa berasal dari ordo Orthoptera, famili Acrididae yang mencirikan kelompok belalang. Psilocopa latipes termasuk ordo Hymenoptera, yaitu famili Apidae sebagai lebah tukang kayu. Kelompok Lepidoptera terdiri atas Catopsilia pomona, Catopsilia pirante, Hippolimnas bolina, Junonia almana, dan Ernothotrax yang masing-masing mewakili famili Pieridae, Nymphalidae, dan Hesperiidae.